Terima kasih dan masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita masih bersama ada Mbak Rika Ruslan, juga ada Pak Maulana dan juga Mas Benz. Saya mau ke Mbak Rika dulu. Mbak Rika, boleh diceritakan lebih detail lagi Mbak Rika, berarti kalau untuk pendaftaran hak cipta suatu lagu, ini sebenarnya yang biasanya melakukan siapa? Penyanyinya atau pencipta lagunya atau labelnya atau melalui LMKN? Sebetulnya antara label itu kan hanya menaungi satu rekaman. Pencipta lagu itu juga dia harus mengerti bahwa menciptakan lagu itu dia harus mendaftarkan diri pada satu sistem yang namanya publisher atau hak cipta gitu. Oke. Setelah mendaftarkan kepada publisher, kita juga harus menjadi anggota, kalau saya WAMI sekarang misalnya, anggota WAMI untuk sebagai yang ditunjuk oleh kita untuk LMKN ini gitu, si WAMI ini. Jadi ada dua yang harus kita daftarkan, publisher dan LMKN tersebut gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ada yang memakai lagu saya, tentu manajemen akan berbicara kepada publisher bagaimana aturan mainnya memakai lagu saya, kemudian nanti WAMI juga akan terdetek, misalnya kayak sekarang kalau di luar negeri, kemarin saya cerita misalnya kayak Kang Purwa, ini kan lagi ribut-ribut gitu ya, Kang Purwa bilang, alah kalau di luar negeri kalau misalnya kita bikin acara, kita harus tulis lagu yang mau dibawakan hari ini, misalnya Beatles, penciptanya ini. Nanti yang bikin konser ini akan report kepada LKM tersebut untuk lagu ini yang dibawakan nanti di delivery kepada publisher yang akan membayarkan kepada pencipta lagu nantinya. Jadi putarannya adalah seperti itu kalau saya lihat. Nah, saya memang alhamdulillah sudah, walaupun prosesnya belum sempurna, tapi sudahlah sekarang itu sudah mulai yang tadi Mas Ben bilang ada Juli. Sebenarnya gini, yang musisi ributkan banyak yang gitu, sebetulnya mereka tidak sadar bahwa sekarang sudah ada Papri, ada WAMI. Nah, Papri ini kan ngurus untuk perform. Kayak saya sebagai penyanyi, pemain bass, keyboardis, gitaris, drum, harusnya mereka tuh daftar ke Papri, menjadi anggota Papri supaya kalau ada sistem yang tadi yang diambil sekian persen dalam per tahun itu akan tersisir kepada anggota-anggota yang sudah terdaftar. WAMI juga sama gitu, dari acara yang ada dia akan dibagi dalam sekian sistem tertransfer ke kita. Menurut saya jangan lihat jumlahnya dulu, tapi lihat dari aluran sistemnya ini, kan kita lagi bangun sistem. Nah, dengan sekarang Bapak Presiden mensahkan, sekarang kan jadi lebih, mungkin ya semua harus digodok sih Mbak, nggak mungkin orang blak jadi sekali jadi. Tetapi kalau kita tidak lakukan sekarang, kapan lagi Indonesia ini akan punya sistem yang benar untuk ke depan. Jadi semua harus sabar. Nah, sekarang musisi-musisi Indonesia dan pencipta lagu, ayo sama-sama kita masuk ke LKMN yang ditunjuk gitu. Papri, WAMI, apalah, dangdut juga ada. Ayo semuanya masuk, semangat supaya kita mendapat hak kita. Jangan cuma protes-protes, tapi pas saya tanya, lu udah daftar belum? Belum. Ya berarti lu tidak merasakan. Walaupun misalnya rupiahnya tidak besar, tapi menurut saya masuklah ke dalam sistem yang benar. Sehingga kita merasakan untuk kedepannya ada sesuatu yang melindungi kita. Jangan sampai kita ini sebagai musisi dan pencipta lagu harus cari kerjaan lain gitu loh. Padahal ini tuh menurut saya musik itu sekarang bukan lagi hobi, ini adalah suatu hal yang penting. Oke lah, orang bilang sekarang kan di situ tidak ada pemain band, tapi orang duduk di kafe dengerin musik diputar, dia bisa mesen minuman 10 minuman gara-gara musiknya enak. Ini kan ada hak komersial sebetulnya, menurut saya. Iya. Jadi mungkin para pencipta lagu juga bisa proaktif ya untuk bisa mendaftarkan diri ya. Mas Benz, Dirjen Haki mengatakan belum ada satu data soal puluhan juta lagu dan pemegang hak ciptanya itu siapa. Menurut Anda seharusnya seperti apa? Siapa yang harusnya memegang peran ini, Mas Benz? Iya, sebetulnya pada saat Mas Triawan Munaf memimpin Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif, waktu itu database ini sudah mulai didata ya demikian rupa, dan sebetulnya apa yang dikatakan Teh Rika tadi benar sekali. Sebetulnya pendaftaran karya itu sel-sel aktif, bukan LMK yang mencari para pencipta untuk lagu, lu daftarin nggak. Harus pencipta lagu yang mendaftarkan karyanya, didorong oleh para hak terkait tadi. Para musisi juga mendorong rekan-rekannya yang songwriternya untuk kita daftarin rame-rame yuk, karena mereka semuanya akan mendapatkan haknya gitu. Begitu itu adalah hak terkait, dia mendaftar ke LMK Papri, Persatuan Artis Pemusik Penyanyi Republik Indonesia. Karena Papri inilah yang nantinya akan
dibagi oleh LMKN bahwa ini adalah untuk para pemusik maupun para penyanyi dan juga ada bagian dari produser. Karena itulah sebetulnya mekanisme inilah yang harus diatur secara benar gitu. Kemudian beberapa hal yang saya ingin menyinggung lagi. Yang selama ini tidak tersentuh sama sekali adalah para musisi tradisi. Oke. Kalau mereka main di hotel-hotel, misalnya di Bali. Saya lihat di Bali itu ada beberapa hotel, mungkin Mas Maulana bisa menjelaskan. Seringkali kalau kita lihat musisi Bali itu bermain di sana, dan itu turis asing suka sekali kalau mereka melihat itu. Ini para performer inilah yang mereka juga seringkali mereka memiliki karya terbaru. Itu hendaknya juga memulai melihat bahwa ini adalah bagian dari industri. Baik. Yang harusnya bisa dilakukan satu aktivitas yang didata. Sekarang ini Bekraf sudah mulai masuk ke pariwisata lagi, Kementerian Pariwisata, sehingga database itu sudah mulai ada di Parekraf sekarang. Itu kira-kira Mbak. Oke, saya kasih kesempatan kepada Pak Maulana. Anda menyebut sebelumnya bahwa harusnya tidak dipukul rata semua bidang usaha. Ada yang memang bidang usahanya menjual musik itu sendiri seperti katakanlah karaoke. Sementara ada juga mungkin katakan hotel atau restoran yang hanya memasang lagu hanya untuk meningkatkan mood. Tapi dari kata Mbak Rika, bisa jadi karena moodnya bagus malah jadi pesan banyak juga makanannya. Menurut Anda dari PHRI seperti apa perspektif Anda? Ya, sebenarnya itu lebih kepada pengelompokan. Jadi begini, karena kan kalau di pasal 3 itu kan memang digabungkan. Jadi istilahnya ada memang yang istilahnya bisnis itu yang direct berimpact terhadap musik tersebut. Contohnya tadi saya sampaikan adanya lounge musik, udah gitu kemudian adanya karaoke. Seperti di hotel kan juga ada yang menggunakan musik lounge seperti itu kan. Jadi itulah yang menjadi ya saya bilang seharusnya ada groupingnya di dalam PP tersebut supaya tidak rancu. Kalau dikatakan kita keberatan, kita sama sekali tidak keberatan. Kalau keberatan kemarin-kemarin kita nggak akan mau bayar gitu, dan tidak pernah akan terjadi namanya MOU. Ini masalah penyimpulkan grouping supaya semua paham. Maklumlah karena semua dari kawan-kawan artis atau pencipta lagu harus paham juga bahwa penerapan royalti ini memang belum tersosialisasi dengan baik, sehingga friksi itu pasti terjadi di berbagai lini ya, khususnya di pelaku usaha, karena di daerah itu semua belum ada yang tahu. Tadi Mas Ben juga sudah menyebutkan, bahkan kita kadang-kadang dapat komplain dari musisi daerah atau penyanyi yang tadi Mas Ben bilang seperti di Bali itu. Kita juga berpikir Mbak, begini, bahwa namanya royalti itu penting loh, itu masalah cara menghargai karya cipta orang, kita sepakat. Cuman sekarang polanya, itulah yang kita mulai dengan LMKN pada saat 2016 itu bagaimana kita berdiskusi. Pada saat itu LMKN sudah ditetapkan penetapan cara penarikan di hotel, namun habis itu kita duduk lagi ternyata yang ini tidak tepat, akhirnya keluarlah satu MOU. Ini kan sudah cara pola yang sebenarnya diharapkan ke depannya, namun tinggal sosialisasi ke depan gitu loh. Itu yang mesti dilihat. Kita lihat di PP itu sebenarnya masalah groupingnya ini, sehingga publik itu membaca aturan itu jelas. Oh oke, yang ini wajib kan gitu ya, supaya nanti seperti yang Mbak Rika tadi bilang, dia karena tambah moodnya ini makin banyak dia makan. Nah itu dia nanti kesadarannya muncul Mbak. Ya, jadi dari grouping itulah kita bisa melihat, bisa mempolakan dari orang membaca satu aturan. Itu sebenarnya yang jadi mekanismenya. Kemudian berikutnya kan ada tugas juga pemerintah membuat bank lagu. Ini sangat menarik ya, sehingga negara itu memang sudah melisting, mana yang belum terlisting akan memicu juga dari pencipta-pencipta lagu daerah. Dan satu lagi LMKN-nya juga diwajibkan untuk SILM. Jadi ada sistem informasinya nanti dibuat. Nah, dengan adanya ini seharusnya dari amanah PP 56 itu, seharusnya kalau dalam 2 tahun ke depan kita akan mendekati kesempurnaan. Sehingga masing-masing lini pelaku usaha di daerah itu juga atau yang menggunakan lagu itu juga akan makin memahami bagaimana mekanismenya. Kalau sekarang kan agak susah ya Mas Ben, kontrolnya juga repot gitu loh untuk menerapkan tarif ini gitu loh, sehingga ada yang orang-orang yang nggak merasa saya nggak ini berat gitu. Seperti itu aja. Kecuali hotel pun kami agak sulit ya semenjak MOU itu meyakinkan kawan-kawan yang tidak, ya misalnya yang hotel-hotel yang non bintang seperti itu masih agak rumit
sebenarnya karena mereka belum tahu. Jadi sosialisasi sih sebenarnya ke depan yang paling penting. Ya, ya. Ya, jadi menurut Anda kan tidak boleh MOU juga melanggar aturan yang ada. Menurut Anda yang harus direvisi dari aturan, menurut Anda aturan ini harus direvisikan sesuai dengan grupnya yang Anda katakan, artinya membedakan antara bidang usaha yang memang menjual lagu dengan yang hanya menyajikan lagu sebagai layanan tambahan? Ya, sekarang kan karena sudah terbit PP-nya, nggak ada masalah. Karena kita juga sebenarnya penetapan tarif itu kan marwahnya juga kesepakatan. Itu yang dilakukan dulu LMKN dengan BRI. Jadi tidak ada yang baku. Jadi contohnya ya, saya kasih contoh. Sebelum adanya MOU, sudah ada ketetapan yang dibuat oleh LMKN dan disahkan melalui ketetapan dari Dirjen AKI. Nah, kemudian keluar lagi MOU. MOU itu yang merevisi ketetapan tersebut. Jadi menurut saya itu sudah nggak ada masalah lah. Karena PP ini kan nggak mungkin kita rubah lagi, kita harus jalan. Ya kan, itu juga masalahnya mungkin masalah kecil gitu loh. Namun ke depannya ini yang mesti kita sosialisasikan, bagaimana para pelaku usaha di daerah itu juga memahami marwahnya daripada PP atau karya cipta ini. Itu yang paling penting sebenarnya menurut saya. Kalau dari Mbak Rika sebagai pencipta lagu, materi muatan dari PP nomor 56 ini sudah sesuai menurut Anda? Ya, saya bilang ini belum sempurna tapi sudah mendekati sih. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu sistem untuk mensejahterakan kita sebagai musisi. Dan menurut saya ya, saya senang aja gitu akhirnya pekerjaan yang saya, Mas Ben apalagi udah lama ya, saya 25 tahun di industri, masuk industri ada penyegaran-penyegaran yang saya berharap bahwa orang tua yang melihat anaknya bakat di musik ini akhirnya jadi mendorong mereka menjadi musisi yang baik, mensekolahkan, bukan lagi pekerjaan yang harus disembunyikan di KTP gitu kan. Ini adalah pekerjaan kita adalah musisi gitu. Diakui, kita juga lama-lama bisa nyicil rumah segala macam karena banyak PR sebetulnya di musisi ini Mbak, nggak melulu soal ini kayak kita mau mengisi rumah, nyicil kendaraan, harus ditanya pekerjaan lain ada nggak? Itu kadang-kadang harus kita nyakitin. Mudah-mudahan dengan satu persatu pemerintah menggadang musisi ini jadi pekerjaan yang diakui, kita bisa sejahtera karena Indonesia itu selain gas bumi dan segala macam yang nggak bisa dicuri dari negara apapun adalah budaya. Yang tadi Mas Benz bilang tentang tradisi Indonesia mau diambil tetap aja lah, mau ketuk tilu kayak mau apa Aceh, itu nggak bisa dicuri kok. Itu adalah aset yang memang pemerintah harus menyorong. Dulu saya pernah ngobrol ke Patriawan, kita seneng nih gitu mulai ada satu lembaga yang ngurusin karena budaya dan kesenian itu adalah aset negara yang menurut saya blood gitu. Lihat deh anak timur, anak Sunda semua kalau udah nyanyi dari bayi udah doreminya tuh udah bener gitu. Jadi buat saya ini saatnya kita memang hayo semangat dong, jangan ribut dulu gitu. Jangan ribut dulu. Kalau saya lihat dari PP saya baca semua per square kok, per ukuran, dan kayaknya UKM kecil yang usaha juga dibantu kok oleh LKN ini segini loh, segini, nggak ada yang deg-deg gitu kalau saya lihat karena saya juga banyak sering bikin acara juga, kadang-kadang kita bicara Mas ini acaranya gini-gini, mereka mau kok dengerin keluh kesah kita sampai ke titiknya, tapi mungkin tadi yang dibilang subnya harus bagaimana, bentuknya bagaimana, nah ini mungkin yang dirapikan, tapi sabar yuk kita jalani ini pelan-pelan dan mudah-mudahan para musisi sadar bahwa kita lagi diperjuangkan lah, jangan ribut dulu gitu. Insya Allah dengan niat baik semuanya akan berjalan baik. Amin, amin. Oke. Terakhir, Mas Benz, aturan sudah ada, tentu yang menjadi PR berikutnya adalah soal implementasi. Menurut Anda harusnya seperti apa pengawasannya, Mas Benz? Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan apa yang ditekankan oleh Teh Rika tadi, selalu menyebut tentang anak cucu sampai ke anak cucu. Undang-Undang Cipta Nomor 28 tahun 2014 itu sudah mengamanatkan bahwa karya cipta itu melekat pada penciptanya sampai 70 tahun setelah dia meninggal dunia. Jadi ahli waris itu punya hak atas royalti, itu harta karun. Saya sedih sekali tatkala Mas Didi Kempot wafat pada 5 Mei tahun 2020. Sementara Mas Didi itu selalu berbicara bahwa karyanya itu jumlahnya 700-an lagu, yang populer hanya sekitar 30 lagu. Kemana lagu yang lain? Karena dia harta karun itu tidak sekedar ada pada penciptanya, tapi juga pada negara. Itu harusnya disimpan secara baik dan juga sekarang perlu dicari karena ahli waris itu berhak atas karya-karya itu sampai 70 tahun setelah meninggal dunia.
ini bisa dibayangkan betapa pentingnya mengurus karya cipta itu atas nama pribadi maupun atas nama negara ini. Kalau itu dicuri sama negara lain gimana coba? Tiba-tiba itu harta karun itu hilang dan diakui oleh negara tetangga misalnya. Hal macam ini nggak boleh terjadi. Saya kira apa yang kita diskusikan di Kompas TV hari ini adalah awal mula kita berbicara bagaimana PP 56 ini akan mengurus ini sampai ke detailnya, dan itu perlu sekali sosialisasi. Mas Maulana tadi selalu ketekankan sosialisasi ini penting, dan saya bilang kayaknya perlu dibikin SGD tadi, forum grup diskusi, sehingga formula untuk pengutipan yang benar dan kemudian tidak tersasar menjadi masalah besar yang ketakutan dari PHRI, PRSSNI atau himpunan-himpunan itu tidak terjadi gitu. Sekarang kan jadi resah nih sebetulnya sekarang ini. Wah, ntar kalau tiba-tiba ada orang datang mau mengutip restoran saya gimana nih? Soalnya ada penyanyi yang bawain lagunya Rika Ruslan gitu. Mereka udah ketakutan gitu sekarang. Bener nggak Mas Maulana? Itu pasti ya. Jadi pengawasannya seperti apa harusnya Mas Benz menurut Anda? Ya itu tadi, menjawabnya adalah sosialisasi. Seperti apa kira-kira? Karena itulah sebetulnya kan ini kan payung hukum ini kan ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Bikin aja FGD, kita berbicara, diambil tokoh-tokoh yang ada yang kita bisa berbicara bagaimana menjelaskan ini pada mereka yang user, para pemakai lagu ini, agar mereka tidak ketakutan. Nanti jangan-jangan pengutipannya besar. Tarif itu bisa dibicarakan. Saya kira itu yang jadi masalah adalah tarif. Tarif itu saya mesti bayar berapa gitu. Okay. Sebetulnya itu kecil sekali. Tapi karena pemakaiannya panjang dan selama setahun, nanti membayarnya mungkin ada yang sekitar mungkin dikutipnya sekitar berapa juta gitu ya. Pandemi virus ini juga menjadikan ini makin takut orang-orang. Jangan-jangan gue nggak ada penonton, nggak ada yang minum-minum di sini, gue ditarik tarif segini. Itu yang sebetulnya harus dilakukan sosialisasi secepatnya. Apa yang ditekan oleh Pak Jokowi ini adalah sesuatu yang dari awal, sehingga pada saat pandemi virus selesai, kita semua sudah siap untuk melakukan ini, dan secara clear bisnis ini akan berjalan dengan baik. Para musisi, para penyanyi sejahtera, kemudian negara juga memiliki income dari industri ini. Dan sampai kita malu sama Malaysia. Malaysia luar biasa sekali hasil dari royalti ini. Nah, itu yang penting, aturan sudah ada, tapi semua pihak harus diajak berkomunikasi ya Mas ya. Betul. Supaya implementasinya nanti bisa optimal juga. Terima kasih banyak Mas Benz, juga Pak Maulana, dan juga Mbak Rika atas waktunya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu. Salam sehat.